selain kalau kopi sepanjang ngaji rokoknya cuma dipegang tapi nggak disini dari awal ngaji sampai selesai nggak habis satu kali. Nah itu namanya musalsal. Kalau dalam hadis itu ada yang disebut musalsal. Apa itu musalsal? Jadi seorang rawi mempraktekkan dari apa yang dia dapat, termasuk dari kayak dia dulu dari baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hasantu nafsi bil hayyil qayyum wa la fa'al nafsi su'a bi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asatadkuruna ma a'lamukum wa qala kita masuk ke halaman 2. Di situ ada tafsir surah Fatihah. Baik, tafsir surat Al-Fatihah utawi kilaiki kumertelakeun tafsiran surat Al-Fatihah. Kemarin baru ta'awudz dan basmalah ya. Maka sekarang kita lanjut ke tafsiran surah Al-Fatihah. Coba apa yang akan kita dapat setelah mengkaji tafsir surah Al-Fatihah. Ada kutuliskan di situ asbab nuzul AN di atas. Dzakara al-mufassiruna anna sababa nuzulil Fatihah. Telah menjelaskan para ulama ahli tafsir sesungguhnya sebab-sebab nuzul dari latar belakang atau sebab nuzul turunnya surah Al-Fatihah ma dzakara as-sahabi, yaitu sebagaimana pendapat yang telah disampaikan oleh para sahabat, namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa huwa Ali menceritakan anna nabiyya, sesungguhnya baginda Nabi, karena bukti idza kharaja, apabila keluar dari rumah, yasma'u sok ngareungeul munadian, ada orang yang manggil-manggil, yunadi memanggil kepadanya. Jadi setiap kali Sayyidina Ali keluar, setiap kali Kanjeng Nabi keluar dari rumah, pernah mendengar ada yang memanggilnya. Fayaqulu lahu al-munadi, maka yang memanggil itu berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, hai Muhammad. Unggal aja teh, setiap Nabi keluar dari rumah sok manggil, tapi wujudnya nggak ada. Faidah sami'ah Sayyidina Muhammad hariba, ketika Nabi mendengar yang memanggil itu, maka ia mabur. Nah, wajar ya. Kurang we keluar ti imah, komo tengah penting ujug-ujug ngagroan Suryana. Pasti aku yakin dia kabur. Nabi juga ngalamin kayak gitu. Dan sering itu Pak Akhbaroh Warokoh bin Naufal, maka Nabi menceritakan hal itu kepada Warokoh bin Naufal. Nah ini salah satu tokoh di zaman jahiliyah yang menjadi rujukan Nabi, namanya Warokoh bin Naufal. Beliau ini adalah paman dari istri Nabi, Siti Khadijah Kubra. Kenapa Warokoh menjadi rujukan? Karena Warokoh bin Naufal itu adalah lamun kegedean mah tokoh ahlul kitab, tapi belum Quran. Beliau itu menguasai kitab-kitab suci sebelum Quran. Tahu Taurat, tahu Injil, tahu Zabur. Termasuk kan nanti yang menceritakan kepada Nabi pertama kali waktu mendapat wahyu pertama itu kan beliau ya, Warokoh bin Naufal. Ketika Nabi tahan di wahyu, kedatangan malaikat Jibril alaihi salam, kan Nabi menceritakan ke Khadijah, lalu Khadijah membawa Nabi kepada Warokoh bin Naufal, pamannya. Ayo cina orang nanya ke beliau, termasuk kejadian sabab nuzul surah Fatihah ini. Setelah Nabi menceritakan kepada Warokoh bin Naufal, ayusbita, supaya Nabi diam aja, tidak sami asaot,
apabila Nabi mendengar suara itu kembali. Bayangnya cenah jet malam ngareungeun deui aya nu manggilna ke ruangan itu ulah mabur. Kata Warokoh gitu isyarahnya. Wa yasma ma yaqulu al munadi, meuning ngeungeunkeunlah apa yang dikatakan oleh yang manggil tadi. Nah, begitu terus menang petunjuk itu mah dari Warokoh bin Naufal, maka Nabi satu ketika keluar dari rumah ada lagi yang memanggil. Ya Muhammad, cepat Warokoh bin Naufal ulah mabur cenah aya nama. Nah, ternyata manggil tersebut tak lain dan tak bukan adalah CS baginda Rasul, utusan Allah yang ditugaskan mengantarkan wahyu kepada para nabi dan rasul. Ialah siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Dan Jibril mengatakan qulu alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Jadi nanti di sebelum lapad alhamdulillahirabbil alamin itu ada lapad yang dibuang, nakdirkeun qulu. Ucapkan ku aranjeun kabeh kalimat alhamdulillah sampai akhir surah Al-Fatihah. Itulah latar belakang, bukan latar belakang, sebab nuzul daripada ayat surah Al-Fatihah. Baina yadai surati hari ini pengantar surah Al-Fatihah. Sebelum tafsirnya kita bongkar dulu apa sih yang akan disampaikan dalam surah Al-Fatihah. Pertama, hadhihi suratul karimatu utawi iki surat kang mulia. Makiyatun iku bangsa Makiyah, berarti diturunkan sebelum hijrah. Wa ayatuha lan utawi pira-pira ayat Fatihah iku sabun 7 ayat bil ijma, kalawan ijma ulama atau ahli tafsir. Jelas ya, kemarin sudah jumlah ayat Fatihah itu ada 7. Hanya yang jadi ikhtilaf itu palbah bismillah, nah yang diikhtilafkan di palbah bismillah. Kalau untuk jumlah total 7 mas